هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tiada henti Allah berikan kepada kita, baik nikmat secara lahir maupun batin yang kita rasakan, sehingga kita bisa melaksanakan segala bentuk ibadah, yang mana ibadah itu merupakan bekal kita kelak di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalaulah kita sadari bahwasanya Allah memberikan kita kenikmatan itu untuk kita, dan kenikmatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya juga untuk kita sebagai bekal kita menuju alam yang kekal abadi. Sejatinya dunia ini hanya sementara, namun terkadang manusia terlena dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Kalaulah kita kembali kepada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu besar tantangan dan cobaan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu sejarah beliau sangatlah amat luar biasa, hingga muncul perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji maupun ibadah kurban. Itu tidak terlepas daripada sebuah kota yang mana kota itu sangat gersang, penuh dengan gumuk-gumuk, bukit yang tidak ada tumbuhannya. Kalaulah kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, tentu berbeda sekali secara geografis letak atau keadaan daripada Madinah Al-Munawwarah. Mekah Al-Mukarramah begitu gersang, begitu banyak sekali cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, yang mana apabila Mekah Al-Mukarramah itu tidak ada namanya Baitullah atau Ka'bah di situ, maka tentu tidak ada kehidupan di kota itu. Dan ini merupakan doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu, yang termaktub di dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb, ya Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditinggalkan. Dan begitu banyak kisah-kisah daripada keduanya. Bi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, yaitu rumah Baitullah yang dihormati. Rabbana liqimis shalah, ya Rabb, semata-mata kami demikian itu agar mereka mendirikan salat. Ini doa harapan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Baitullah menjadi pusat daripada hamba-hamba Allah untuk melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, kepada Baitullah itu. Tahwi ilaihim warzuqhum min thamarati la'allakum yashkurun, yaitu dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahkanlah mereka untuk selalu bersyukur. Begitu besar
tantangan dan cobaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan penuh pengharapan, penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga saat ini kita bisa menikmati, kita bisa merasakan betapa besar, kalaulah kemarin melihat situasi haji yang sangat amat luar biasa padatnya dibandingkan dengan haji-haji tahun sebelumnya. Ini merupakan gambaran bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar keikhlasan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap apa yang beliau alami, baik berupa cobaan, baik berupa tantangan, sehingga saat ini kita merasakan begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kita di sini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu berharap untuk selalu mengikuti jejak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu keikhlasan beliau. Keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan dari Nabiullah Ismail alaihissalam, ini yang tiada bandingnya dibandingkan keikhlasan kita yang terkadang ikhlas kita masih ikhlas yang pasif. Artinya kita ikhlas untuk bekerja, tetapi terkadang kita masih untuk merasakan atau kita memohon imbalan daripada apa yang kita kerjakan. Sejatinya tatkala kita ikhlas dengan ikhlas yang aktif, artinya kita terpanggil untuk selalu berbuat, terpanggil untuk selalu bergerak, karena dengan pergerakan itulah dan kami meyakini akan adanya pergerakan itulah akan mendapatkan barokah. Inna fil harakati barokah. Sesungguhnya di dalam suatu pergerakan itu adalah keberkahan. Dan ini yang menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meyakini akan segala bentuk pergerakan kita, seperti sholat ini gerakan, terlebih-lebih haji itu juga pergerakan, ibadah fisik. Nah, kalau misalkan kita berhaji, kita berumroh tanpa membaca apapun dan kita memenuhi manasikil hajj atau pergerakan-pergerakan daripada haji itu, maka sah hajinya. Tatkala kita tidak bisa atau tidak mampu untuk mengucapkan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Nah, sebaliknya, tatkala kita sholat, maka kita harus paham dan mengerti bacaan kita, yang mana bacaan sholat itu menggunakan bahasa Arab. Dan kita harus tahu bacaan-bacaan itu dan kita memaknai betul-betul akan bacaan-bacaan sholat itu. Ini yang menjadi perbedaan antara ibadah haji maupun ibadah sholat. Semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu ikhlas di dalam menjalankan segala bentuk pergerakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.